Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan novel sejarah berjudul Laut Bercerita. Perkenalkan, saya Dina Cahaya Itfi dari absen 4. Perkenalkan, saya Nafsah Fajani dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Didara Manabila dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Dita Safira Azaria dari absen 1. Duduk kamu, jelaskan. Saya akan menjelaskan sinopsis Laut Bercerita. Novel ini berlatar belakang rezim tahun 1998. Terdapat tokoh bernama Biru Laut. Biru Laut, seorang mahasiswa tingkat akhir yang bergerak menuntut keadilan. Ia dan teman-temannya sering berkumpul di suatu markas untuk membahas buku-buku terlarang terkait ketidakadilan pemerintahan saat itu. Tidak dipungkiri bahwa apa yang mereka diskusikan tersebut akan berisiko penghilangan secara paksa. Diceritakan pula saat keluarga Arya Wibisono di tahun 1998 pada Minggu sore menunggu Biru Laut. Namun, Biru Laut tak kunjung datang. Ternyata, Laut dan teman-temannya diculik oleh aparat militer, disiksa dan diinterogasi. Mereka ditahan sehingga mereka ketakutan dan khawatir tentang masa depan mereka. Naas, Biru Laut dan teman-temannya meninggal dan ditenggelamkan dinyatakan hilang. Melalui perspektif Asmara Jati, adik Biru Laut, kita melihat keluarga korban terus berusaha mencari keadilan dan kebenaran. Buku Laut Bercerita sungguh menjelaskan bagaimana kejamnya pemerintahan saat itu. Para aktivis yang mengkritisi pemerintah dibungkam, bahkan dihilangkan secara paksa. Sekian penjelasan sinopsis Cukup! kami. Berdiri kamu. Duduk. Sekarang kamu jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan struktur dari novel Laut Bercerita. Yang pertama, bagian orientasi. Pada awal novel, pembaca dikenalkan pada Biru Laut, seorang mahasiswa dan aktivis yang peduli terhadap situasi politik dan ketidakadilan sosial di Indonesia. Pengarang juga menggambarkan latar kerusuhan 1998 serta memperkenalkan tokoh-tokoh seperti Biru Laut, Asmara, Anjani, dan teman-temannya yang berjuang melawan pemerintahan otoriter melalui gerakan bawah tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa terjadi saat Laut dan kelompoknya, Winatra, terlibat dalam aksi protes melawan Orde Baru di tengah kerusuhan 1998. Novel ini menunjukkan sisi kemanusiaan Laut sebagai kakak dan sahabat yang penyayang. Namun mereka diancam oleh militer yang memburu para aktivis. Selanjutnya bagian konflik. Konflik utama terjadi ketika Laut dan teman-temannya terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap rezim yang tidak adil, sehingga menarik perhatian aparat keamanan. Mereka menghadapi ancaman penangkapan, interogasi, dan penyiksaan. Konflik pribadi juga muncul, terutama dengan Anjani dan keluarganya yang khawatir akan keselamatan Laut, hingga akhirnya mereka diculik. Selanjutnya, bagian puncak konflik. Puncak konflik terjadi ketika Laut dan teman-temannya ditangkap oleh militer, disiksa, dan diinterogasi untuk mengungkap siapa yang terlibat dalam gerakan aktivis. Mereka mengalami penyiksaan fisik dan mental, menggambarkan penderitaan selama penahanan serta ketakutan tentang masa depan. Selanjutnya bagian resolusi. Resolusi novel ini menceritakan nasib akhir Biru Laut dan teman-temannya yang meninggal dan hilang, serta kesedihan keluarganya. Konflik tidak sepenuhnya terselesaikan dengan bahagia karena beberapa teman Laut, termasuk dirinya, dinyatakan hilang. Keluarga Laut terus berjuang mencari kepastian nasib Laut dan korban lainnya, menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua kebenaran bisa terungkap. Selanjutnya bagian koda. Koda novel ini menceritakan perjuangan yang belum selesai melalui sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut. Keluarga korban terus mencari keadilan dan Asmara Jati menjadi simbol kelanjutan perjuangan serta usaha untuk tidak melupakan sejarah kelam Indonesia. Cukup. Berdiri kamu. Duduk. Sekarang bagian kamu. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang terkandung pada novel Laut Bercerita. Yang pertama ada nilai moral. Salah satu contoh nilai moral yang akan saya bacakan dalam cerita novel ini adalah yang pertama, nilai
tolong-menolong. Sikap tolong-menolong dalam novel Laut Bercerita terlihat pada kutipan berikut. Tengkleng buatan ibuku tak ada tandingannya. Sejak kecil, Asmara dan aku ikut membantu masak, kataku, pada halaman 21. Selanjutnya, ada nilai keindahan. Salah satu nilai keindahan yang akan saya bacakan pada novel Laut Bercerita adalah sebagai berikut. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap. Karena dalam hidup ada terang, ada gelap, ada perempuan, ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair pada halaman 2. Kutipan di atas mengandung nilai keindahan yang berdasarkan perasaan. Selanjutnya, ada nilai religi. Salah satu contoh nilai religi yang akan saya bacakan pada novel Laut Bercerita adalah melaksanakan sholat dan mengaji. Sikap melaksanakan sholat dan mengaji pada novel Laut Bercerita terlihat pada kutipan berikut. Persyaratannya, Bram harus tetap rajin mengaji, dan dia memang menunaikan janjinya, mengaji pada sore hari meski sesekali membolos karena ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya, pada halaman 28. Selanjutnya, ada nilai budaya yang akan saya bacakan dalam cerita ini. Nilai budaya hubungan manusia dan alam. Wujud nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam pada novel Laut Bercerita diuraikan sebagai berikut. Kita keluar melalui ladang dan pematang, Alex menyela, pada halaman 137. Kutipan di atas mengandung nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan sikap para mahasiswa yang menggunakan ladang sebagai jalur keluar mereka agar terhindar dari para polisi dan intel yang sedang berpatroli. Mereka menggunakan ladang warga yang ditumbuhi jagung dan merayap hingga ke jalan besar. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai sosial. Salah satu contoh nilai sosial yang akan saya bacakan dalam cerita ini adalah nilai kekeluargaan. Begitu tulisan kami selesai disunting, Sunu biasa pamit untuk segera pulang membantu ibu dan adik-adiknya. Pada halaman 39, kutipan tersebut terlihat nilai kasih sayang. Berhenti, sini kamu. Sekarang giliran kamu, jelaskan. Saya akan menjelaskan ciri kebahasaan dari novel Laut Bercerita. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya ada pada halaman yang ke-11, yaitu pada kalimat saat Laut dan teman-temannya pergi ke rumah yang tidak tua untuk mencari markas untuk berdiskusi. Yang kedua, menggunakan kata-kata sifat. Contohnya pada halaman yang ke-10, yaitu pada kata rapi yang digunakan untuk menjelaskan Nambu Sunu, dan juga pada halaman ke-27, yaitu pada kata kurus dan tinggi untuk menjelaskan fisiknya Arifin Bramantyo. Ketiga, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya ada pada halaman yang ke-15, yaitu pada kata lalu dan juga sebelum. Yang keempat, menggunakan kata kerja material. Contohnya pada halaman ke-37, yaitu pada kata memotret, dan pada halaman 239, yaitu pada kata menggambar dan melukis. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya ada pada halaman ke-19, yaitu pada kata kerja menurut yang menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan kalimat tak langsung, dan pada halaman ke-21, yaitu pada kata kerja menyatakan. Keenam, menggunakan kata kerja mental. Contohnya ada pada halaman ke-22, yaitu pada kata mengurus dan menerima, dan ada juga di halaman 48, yaitu pada kata menyetujui dan mendukung. Yang ketujuh, menggunakan banyak dialog. Pada novel tentu saja akan ada banyak dialog, termasuk pada novel Laut Bercerita. Contohnya ada pada halaman ke-15, yaitu pada saat Daniel sedang berbicara dengan Kinar dan juga Sunu. Dan ada banyak sekali contoh lainnya dari novel Laut Bercerita. Cukup, berdiri kamu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.